Kandang adalah tempat yang sangat penting dalam usaha budidaya ayam potong. Kandang berfungsi sebagai tempat tinggal, melindungi ayam dari perubahan cuaca, serangan predator, dan menjadi sarana pengendalian kesehatan serta produktivitas ayam. Ada beberapa jenis kandang yang umum digunakan. Menurut website EduFarm 2020 menyatakan bahwa kandang ayam potong memiliki beberapa jenis sistem. Yang pertama yaitu kandang terbuka atau open house. Kandang terbuka masih banyak digunakan di Indonesia karena biaya pembuatannya relatif murah, konstruksinya sederhana, bisa digunakan dari kayu maupun dari bambu, dengan beratapkan asbes. Ventilasi memanfaatkan udara alami sehingga sangat tergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Memiliki kelebihan yaitu biayanya yang rendah, tetapi juga memiliki kelemahannya yaitu sulit mengontrol suhu dan kelembapan pada kandang. Jenis kandang semi-closed house. Jenis kandang ini mengombinasikan antara sistem terbuka dan tertutup. Ventilasi dibantu dengan kipas atau blower sehingga suhu dan kelembaban lebih stabil. Semi-closed house cocok digunakan untuk peternak skala menengah. Closed house atau kandang tertutup. Kandang closed house merupakan kandang modern yang sepenuhnya tertutup, dilengkapi dengan kipas, pendingin, dan kontrol otomatis untuk suhu, kelembaban, serta sirkulasi udara. Sistem ini lebih higienis dan produktif, tetapi membutuhkan modal yang besar. Kandang closed house biasanya digunakan pada peternakan dengan skala besar. Kandang panggung. Kandang ini dibuat lebih tinggi sekitar 1,8 sampai 2 meter dari tanah dengan lantai kayu atau bambu. Sistem kandang ini membantu sirkulasi udara dalam mengurangi penumpukan amonia dari kotoran ayam. Kandang panggung biasanya digunakan pada skala kecil sampai menengah. Yang ketiga yaitu kandang lantai atau postal. Kandang jenis ini dibuat langsung di atas tanah dengan alas liter berupa sekam padi atau serbuk gergaji. Tinggi atap kandang biasanya 2,5 sampai 3 meter untuk menjaga sirkulasi udara. Kekurangannya dari kandang ini yaitu amonia lebih cepat menumpuk sehingga perlu manajemen liter yang baik. Pakan merupakan faktor utama dalam produktivitas ayam potong, sehingga pemilihan alat pakan harus sesuai dengan umur ayam agar lebih efisien. Pada fase awal 1-7 hari, ayam biasanya menggunakan feeder tray berbentuk nampan datar yang memudahkan ayam untuk menjangkau pakannya. Memasuki umur 2 minggu ke atas, pakan diberikan melalui tube feeder atau pen feeder manual berkapasitas 5-10 kg atau menggunakan super feeder yang dapat dipakai sejak DOC hingga panen. Pada sistem model closed house, digunakan alat pakan otomatis yang menyalurkan pakan dari tangki ke tempat pakan secara merata, higienis, dan efisien. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan konversi pakan serta menurunkan stres ayam, sehingga mendukung pertumbuhan optimal menurut Rahman 2019. Air minum berperan penting bagi ayam potong karena lebih dari 60% tubuhnya tersusun dari air. Pada fase awal hingga umur 1 minggu, biasanya digunakan tempat minum manual berupa galon plastik berkapasitas 1-2 liter. Alat ini murah dan mudah diperoleh, tetapi harus sering diisi ulang dan mudah kotor. Setelah 2 minggu, peternak umumnya beralih ke bell drinker atau tempat minum semi otomatis yang lebih higienis karena bekerja dengan tekanan air dari pipa. Dalam kandang modern, banyak digunakan nipple drinker yang efisien, hemat air, dan menjaga kebersihan. Terdapat 2 tipe yaitu 180 derajat untuk ayam dewasa dan 360 derajat untuk DOC. Selain itu, ada jumbo drinker dengan kapasitas besar yang mampu melayani 50-70 ekor ayam. Cocok untuk pemeliharaan skala besar. Sedangkan menurut penelitian Khalif et al. 2021 menunjukkan bahwa nipple drinker lebih unggul dibanding sistem manual karena menjaga kualitas air sekaligus meningkatkan performa pertumbuhan pada ayam. Pada kandang ayam broiler, tirai berfungsi sebagai pengatur sirkulasi udara agar suhu dan kelembaban tetap ideal. Tirai yang dapat dibuka dan ditutup membantu menjaga kenyamanan ayam, mencegah stres akibat panas berlebihan atau udara pengap. Selain itu, alat penerang sangat penting untuk mengatur pola pencahayaan. Penerangan yang cukup dan teratur mendukung pertumbuhan ayam dengan merangsang nafsu makan dan aktivitasnya. Dengan pengaturan tirai dan penerangan yang tepat, produksi ayam broiler menjadi lebih optimal dan sehat.
Kandang closed house dirancang dengan konstruksi tertutup sehingga perubahan suhu dapat lebih terkontrol dan ayam bisa tumbuh optimal. Sistem ini menjaga kandang hampir sepenuhnya terisolasi dari lingkungan luar, sehingga pengaturan ventilasi menjadi sangat penting untuk menjaga suhu dan kelembaban tetap stabil. Adapun fungsi utama ventilasi pada kandang closed house yaitu yang pertama, menghilangkan panas berlebih, kedua, menurunkan kelembaban udara, yang ketiga, mengurangi debu, lalu keempat, mengurangi kadar gas beracun seperti amonia, karbon dioksida, dan karbon monoksida, serta yang kelima, menyediakan oksigen yang cukup bagi ayam. Peralatan dari sistem ventilasi ini salah satunya adalah kipas. Kipas merupakan komponen utama dalam sistem ventilasi kandang closed house. Fungsinya tidak hanya menyediakan udara segar, tetapi juga mengeluarkan gas beracun dan sisa metabolisme ayam. Selain itu, tidak kalah penting yaitu cooling pad. Cooling pad berfungsi untuk mendinginkan suhu di dalam kandang. Cooling pad bekerja dengan cara mengalirkan air dari pompa ke seluruh permukaannya. Ketika angin dari cooling pad ditarik oleh hose pad di ujung kandang, air tersebut berubah menjadi partikel-partikel halus yang menyebar ke seluruh kandang, menciptakan suasana sejuk yang ideal bagi ayam. Selain kipas dan cooling pad, komponen penting lain dalam sistem kandang closed house adalah termohigrometer. Alat ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban udara di dalam kandang secara akurat. Dengan adanya termohigrometer, peternak dapat memantau kondisi lingkungan kandang sehingga suhu tetap stabil dan kelembaban terkontrol. Informasi ini sangat penting untuk mencegah stres panas, menjaga kenyamanan ayam, serta menjadi acuan dalam mengatur kipas, cooling pad maupun pemanas. Dengan begitu, ayam dapat tumbuh lebih sehat dan produktif karena berada dalam kondisi lingkungan yang ideal. Dalam sistem kandang closed house, ada 3 komponen yang penting yang sering luput dari perhatian. Ada alas kandang, sekat atau zonasi, dan sanitasi kandang. Pertama, alas kandang atau litter. Menurut penelitian utama et al. Tahun 2021, ketebalan litter sangat dipengaruhi oleh ketinggian lokasi kandang. Sementara itu, Amran et al. Tahun 2023 menemukan bahwa penggunaan serbuk gergaji sebagai litter menghasilkan performa ayam broiler terbaik, dengan bobot badan rata-rata mencapai 2,39 kg per ekor, serta feed conversion ratio yang lebih efisien. Artinya, pemilihan bahan litter sangat menentukan kenyamanan produktivitas ayam. Kedua, sekat atau zonasi dalam kandang. Hasil penelitian Renata et al. Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembagian zona berpengaruh pada kadar amonia, yang akhirnya berdampak pada kualitas daging ayam. Sementara itu, Brilianto et al. Tahun 2018 mencatat bahwa ayam yang ditempatkan jauh dari inlet memiliki kadar eritrosit dan hemoglobin lebih rendah secara signifikan. Bahkan menurut Hidayat et al., zonasi juga mempengaruhi bobot hidup dan bobot karkas broiler. Dengan kata lain, penataan ruang dan aliran udara dalam kandang closed house sangat penting untuk menjaga kesehatan ayam. Ketiga, ada sanitasi kandang. Penelitian Raudatul Rahmi et al. Tahun 2021 menegaskan bahwa sanitasi kandang yang buruk dapat meningkatkan populasi lalat dan beresiko menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, kebersihan peralatan dinding dan lantai kandang harus selalu diperhatikan. Dari ketiga aspek ini, jelas bahwa manajemen kandang closed house bukan hanya soal teknologi ventilasi, tetapi juga menyangkut pemilihan litter, penataan zonasi, dan disiplin sanitasi. Semua faktor ini saling berkaitan untuk mencapai lingkungan yang sehat, efisien, dan produktif bagi ayam broiler. Lalu, ada peralatan untuk kebersihan atau sanitasi. Ini kunci utama agar ayam-ayam kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Kita butuh alat seperti semprotan disinfektan untuk membersihkan seluruh area kandang dari dinding, lantai, hingga peralatan. Lalu, ada selang air bertekatan tinggi
yang efektif untuk membersihkan kotoran membandel, dan jangan lupakan sapu dan sekop untuk membersihkan sisa-sisa pakan atau kotoran. Selanjutnya, kita beralih ke timbangan. Kenapa timbangan itu penting? Karena dengan timbangan, kita bisa memantau pertumbuhan berat badan ayam secara akurat. Alat ini membantu kita memastikan apakah nutrisi yang diberikan sudah optimal. Timbangan yang sering digunakan adalah timbangan gantung atau timbangan digital yang mudah dibawa dan punya akurasi tinggi. Jangan pernah remehkan timbangan ya. Dengan ini, kita bisa tahu kapan waktu panen yang paling tepat. Nah, setelah ayam mencapai berat ideal, saatnya panen. Proses ini juga butuh peralatan khusus agar ayam tidak stres dan kualitasnya tetap terjaga. Kita memerlukan keranjang panen yang kuat dan berventilasi baik. Selain itu, jaring penuntun atau sekat sangat berguna untuk mengarahkan ayam ke satu tempat dengan mudah. Terakhir, pastikan ada lampu penerangan yang cukup, terutama jika panen dilakukan di malam hari.